Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya suasana di satu kelas bisa beda banget sama kelas yang lain? Oke, kita coba bedah ya. Jawabannya tuh ternyata ada di ide-ide yang umurnya udah ratusan tahun dari filsafat pendidikan barat. Dan tanpa kita sadari, ide-ide inilah yang ngebentuk cara kita belajar sampai sekarang. Oke, pertama-tama kita samain persepsi dulu. Apa sih sebenarnya pendidikan barat itu? Gampangnya, ini tuh kayak cetak biru atau blueprint buat banyak banget sekolah di seluruh dunia, termasuk ya di negara kita. Nah, ini dia intinya. Sistem ini akarnya dari tradisi intelektual di Eropa dan Amerika Utara. Penekanannya tuh di tiga hal, rasionalitas atau logika, terus metode ilmiah, dan yang paling penting, berpikir kritis. Jadi ciri-cirinya apa aja? Pertama, kurikulumnya itu sistematis dan terstruktur banget. Terus penekanannya kuat banget di literasi akademik, kemampuan analisis, dan ini nih yang keren. Kita didorong buat kreatif dan berpikir kritis. Jadi nggak cuma nelen informasi doang, kebebasan individu dan partisipasi aktif juga dihargai banget di sini. Sekarang kita time travel sedikit yuk. Kita mundur jauh ke belakang, ke tempat semua ide ini dimulai. Yep, Yunani kuno. Kalau ngomongin pemikiran barat, kita harus kenal tiga raksasanya ini. Ada Socrates, terus muridnya Plato, dan muridnya Plato yaitu Aristoteles. Tiga generasi ini benar-benar yang ngebangun fondasi pemikiran barat. Ini nih, salah satu kutipan yang paling keren buat ngegambarin metodenya Socrates. Dia percaya kalau guru itu bukan sekedar ngasih kebenaran, bukan. Tapi guru itu tugasnya kayak bidan. Dia ngebantu murid ngelahirin pengetahuan dari dalam diri mereka sendiri. Caranya, lewat dialog, lewat pertanyaan-pertanyaan yang mancing. Nah, dari akar di Yunani kuno tadi, akhirnya tumbuh deh cabang-cabang pemikiran yang lebih modern. Inilah yang jadi pohon keluarga gagasan pendidikan yang kita kenal sekarang. Coba kita lihat tabel ini deh. Ada 4 aliran utama kan? Gampangnya, kita bisa bagi dua. Ada perennialisme dan esensialisme. Ini alirannya lebih fokus ke guru. Guru itu kayak jadi pusat pengetahuan. Nah, di sisi lain, ada progresivisme dan rekonstruksionisme. Ini kebalikannya, fokusnya ke siswa. Guru di sini perannya lebih jadi fasilitator atau pemandu aja. Oke, dari 4 itu kita kerucutin lagi ya. Kita bakal sorot salah satu filosofi yang pengaruhnya gede banget. Pragmatismenya John Dewey. Nah, ini dia orangnya, John Dewey. Inti dari pemikiran dia itu simple tapi ngena banget. Pendidikan itu harus nyambung sama kehidupan nyata. Jadi, apa itu pragmatisme? Gini, filosofi ini intinya ngukur nilai sebuah ide dari kegunaan praktisnya. Pertanyaannya selalu, ini gunanya apa sih di dunia nyata? Kalau sebuah ide cuma ngawang-ngawang dan nggak ada hasilnya, ya dipertanyakan nilainya. Kebenaran itu harus ada gunanya. Ide utamanya tuh sederhana banget, tapi powerful. Belajar sambil melakukan. Learning by doing. Jadi fokusnya bukan lagi cuma teori di buku, tapi ke pengalaman langsung. Praktek. Karena menurut Dewey, kita itu belajar paling efektif ya pas kita beneran ngerjain sesuatu. Dan coba tebak, ide yang umurnya udah 100 tahunan ini relevan banget sama kita sekarang. Kenapa? Karena ini jadi salah satu pilar utama dari kurikulum merdeka di Indonesia. Ya kan? Kurikulum yang mendorong pembelajaran berbasis proyek dan siswa aktif itu, ya ini wujud nyata dari filosofi learning by doing-nya Dewey. Oke, dari pragmatisme, sekarang kita loncat ke filosofi lain yang beda banget, namanya eksistensialisme. Kalau tadi fokusnya ke guna, yang ini fokusnya ke individu. Eksistensialisme ini intinya bilang gini, tujuan pendidikan itu buat ngebantu setiap murid menemukan makna dan tujuan hidupnya masing-masing. Jadi, sangat personal. Jadi, menurut aliran ini, pendidikan itu bukan soal ngisi kepala murid pakai informasi, bukan. Tapi, lebih ke sebuah perjalanan pribadi buat nemuin jati diri. Murid itu didorong buat menciptakan makna mereka sendiri, buat jadi seseorang yang otentik gitu. Kebayang gak sih kelas yang kayak gini? Murid dilibatin buat milih apa yang mau mereka pelajari. Terus, mereka juga yang bertanggung jawab penuh sama pilihan dan proses belajarnya. Kurikulumnya fleksibel, bisa disesuaikan. Dan guru itu perannya lebih kayak teman diskusi yang suportif, bukan figur otoritas yang nakutin. Oke, jadi kita udah bahas dua filosofi yang kontras banget kan, pragmatisme dan eksistensialisme. Terus, kenapa sih kita perlu tahu bedanya? Apa pentingnya buat kita?
Nah, perbandingannya bisa kita lihat di sini. Pragmatisme itu fokusnya ke komunitas. Tujuannya biar kita bisa jadi warga negara yang efektif, yang bisa mencahin masalah sosial bareng-bareng. Belajar itu pengalaman sosial. Beda banget sama eksistensialisme, yang fokusnya ke individu. Tujuannya adalah biar tiap orang bisa nemuin makna pribadinya sendiri. Belajar itu jadi perjalanan personal. Jadi yang satu buat kita, yang satu lagi buat aku. Intinya gini, semua filosofi ini bukan cuma teori ngawang-ngawang. Ini tuh cetak birunya sekolah kita, cara guru kita ngajar, dan pada akhirnya masa depan kita. Jadi pas kita lihat kurikulum atau cara belajar di kelas, sebenarnya di baliknya itu ada roh filosofis yang nentuin semuanya. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar pertanyaan buat kalian renungin. Kalau kalian bisa bikin sekolah dari nol, fondasinya mau pakai filosofi yang mana? Mau yang pragmatis, fokus ke komunitas? Atau yang eksistensialis, fokus ke pengembangan diri tiap individu? Coba deh dipikirin, karena pilihan itu benar-benar nentuin masa depan yang mau kita bangun.